Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Soleh and Soleha, Mr. Business here, and today we are going to learn thematic. Soleh and Soleha, yesterday you have learned about hidup rukun dalam perbedaan dan adaptasi tumbuhan. And today you will learn tema 1, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 3. With the main topic, makna proklamasi kemerdekaan, informasi penting, dan manfaat rukun dalam perbedaan. Nah, as Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam said about fenomena persatuan di dalam perilaku kaum muslimin antara yang satu dengan yang lainnya. Itu bagaikan satu tubuh. Jika salah satu tubuh merasakan sakit, maka tubuh yang lainnya pun akan merasakan sakit. Seperti halnya tubuh yang lain kening, merasakan demam, kemudian pada saat waktunya tidur sulit untuk tertidur. Nah, before we continue to our study, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Soleh and Soleha, ada yang namanya permainan tradisional. Seringkah kalian melakukannya? Atau jangan-jangan kalian lebih sering melakukan games online atau permainan modern? Nah, kita boleh melakukan permainan modern, tapi jangan sampai kita melupakan permainan tradisional. Nah, dulu saat Mister kecil, Mister mengalami dan melakukan permainan tradisional. Ada banyak permainan tradisional, seperti halnya ucing sumput. Dalam Indonesia dikenal sebagai petak umpet. Kemudian yang kedua, ada permainan cing-cing kiripit. Nah, cing-cing kiripit, dia melakukan gerakan saling mengangkat kaki dengan kaki. Ada lagunya, ciripit, tulang bajing, kacapit, seperti itu ya. Nah, kemudian selain itu masih banyak, ada orai-oraian di mana terdiri dari beberapa pemain dan 2 orang sebagai penjaga. Nah, kemudian yang lainnya mengelilingi si penjaga tersebut dengan lagunya orai-oraian luar leor kasawah, itu. Nah, kemudian ada juga nama permainan tradisional, tapi permainan ini tidak ada seorang pemain atau satu pemain pun yang menjadi kucing. Jadi hanya melakukan menyanyikan lagunya saja dengan cara setiap pemain mengepalkan tangannya, kemudian menyanyikan sebuah lagu sambil menggoyangkan kepala tangannya. Nama permainannya adalah endog-endogan. Liriknya seperti ini. Endog-endogan pepes hiji prek, endog-endogan pepes hiji prek. Nah, ketika setiap pemain tangannya tidak dikepal lagi, maka akan ada satu lirik yang bunyinya seperti ini. Goleang, goleang mata sapi bolotot, sambil membelalakan matanya. Nah, dengan kalian melakukan permainan tradisional, itu menjadi nilai lebih untuk kalian. Apa nilai lebihnya ya? Nah, nilai lebihnya ini adalah menjadi wujud cinta budaya Indonesia. Nah, jika kalian mencintai budaya Indonesia, maka artinya kalian sudah memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, jika kalian melupakan budaya Indonesia, maka kalian pun tidak memaknai proklamasi kemerdekaan sehari-hari. Nah, tugasnya kalian harus memberikan contoh penerapan makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, atau di masyarakat. Ya, selain cinta budaya Indonesia, apa sih ciri dari memaknai proklamasi kemerdekaan itu? Nah, silakan jawab tugasnya. Oke, Soleh dan Soleha, kalian telah mengetahui pada pembelajaran yang telah lalu atau pada pembelajaran waktu kalian di kelas sebelumnya
Nah, bahwasannya Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, pasti kalian tahu dong siapa para pahlawan yang sangat berjasa sehingga bisa diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Nah, tentu pertama kalian mengenal Insinyur Soekarno. Nah, ia adalah pahlawan yang telah menyusun konsep teks proklamasi kemerdekaan di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama dengan Bung Hatta dan juga Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian ia juga telah membacakan teks proklamasi kemerdekaan di depan rumahnya, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pahlawan yang kedua yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Dia yang menandatangani teks proklamasi kemerdekaan Indonesia bersama dengan Bung Karno. Dan dia juga merupakan wakil presiden Indonesia pertama. Kemudian selain itu, dia pun seorang Bapak Koperasi Indonesia. Nah, pahlawan yang ketiga adalah Ahmad Subarjo, salah satu golongan tua yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo tersebut juga merupakan Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Nah, kemudian pahlawan yang keempat adalah Laksamana Tadasi Maeda. Dari namanya saja terdengar asing, bukan? Nah, Laksamana Tadasi Maeda ini adalah seorang perwira tinggi Kekaisaran Jepang, terutama Kekaisaran Laut ya. Nah, yang telah membantu persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan mempersilakan rumahnya digunakan untuk hal-hal yang sangat penting dan hal-hal yang sangat genting. Nah, dia adalah orang Jepang, tapi dia rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Kemudian yang kelima yaitu Soekarni, yaitu tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah, yang membantu juga dalam mengusulkan agar Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang keenam ada Ibu Fatmawati. Beliaulah yang menjahit bendera pusaka Sangsaka merah putih. Dan yang ketujuh yaitu Sayuti Melik. Dia adalah pemuda yang juga sangat berperan dalam tercetusnya atau terproklamasinya kemerdekaan Indonesia. Nah, dia pun mengetik naskah teks proklamasi yang sudah ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Nah, para pejuang tersebut telah bersatu untuk mencapai tujuan. Nah, di antara tujuannya itu adalah mempersiapkan kemerdekaan. Segala perbedaan yang ada, karena mereka berbeda asalnya, segala perbedaan yang ada itu tidak menjadikan alasan agar mereka tetap bersama. Nah, karena terkadang perbedaan yang dimiliki itu menjadi suatu kekayaan atau dapat memperkaya keputusan yang diambil. Kenapa bisa memperkaya keputusan yang dapat diambil? Nah, karena setiap orang akan berbeda pemikiran dan setiap pemikiran pun pasti akan berbeda. Nah, dari situ akan memperkaya dari setiap pendapat yang berbeda. Nah, soleh yang soleha, menjelang proklamasi terdapat peristiwa penting yang perlu diketahui. Mohon disimak baik-baik peristiwa penting yang akan dibacakan ya. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Saigon, untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu, tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh.
Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Soleh dan soleha, berdasarkan informasi tadi, tulislah informasi penting pada peta pikiran menggunakan aspek apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Lalu dituliskanlah pada buku siswa halaman 27. Selanjutnya, kembangkan informasi berdasarkan keenam aspek tadi menjadi suatu informasi penting berdasarkan kata-kata atau bahasamu sendiri. Nah, terkait perbedaan para pejuang tadi di lingkungan rumah, sekolah, atau masyarakat kalian, pasti ada pula perbedaan-perbedaannya. Akan ada banyak perbedaan. Namun, dari banyaknya perbedaan, tidak ada alasan untuk tidak bersatu. Dengan persatuan, akan ada banyak manfaatnya. Nah, untuk selanjutnya, tugasnya adalah diskusikan pertanyaan yang ada pada buku siswa halaman 28-29 dan jawablah. Oke, Soleh and Soleha, maybe that's all for today's learning. Please do your assignment and collect to your homeroom teacher. See you in the next videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.